Halo semuanya, kita jumpa lagi ya di pertemuan yang kali ini. Oke, Lause harapkan semuanya masih dalam keadaan yang sehat ya, dan senantiasa masih bisa mengikuti materi kita yang hari ini. Oke, tujuan dari penjelasan hari ini adalah kita mau mempelajari tentang yang namanya penggunaan variabel di dalam Visual Basic. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan membuat satu contoh tugas, kurang lebih nanti dia fungsinya seperti ini. Jadi di sini user ya, pengguna itu dia hanya tinggal memasukkan saja berapa jumlah buku yang dia beli, kemudian pensil juga demikian, tinggal dimasukin berapa jumlahnya. Lalu ketika klik hitung, ya dia akan mendapatkan hasilnya. Jadi anggapan di sini buku itu harganya ada harga satuannya ya. Nah, lalu pensil juga demikian. Nah, kemudian kita tinggal klik hitung, nanti langsung udah muncul hasilnya berapa. Oke? Ya, kemudian tombol keluar. Nah, untuk lebih jelasnya gimana cara membuat tugas yang seperti ini, ya kita langsung aja ke jendela Visual Basic-nya. Oke ya, jadi kita langsung lihat di sini. Anggaplah desain projectnya ini Lawson nggak bahas lagi lah ya. Nah, kamu udah ngerti. Kemudian untuk project yang tadi ya, yang sudah kamu lihat. Nah, di sini kita membutuhkan 2 buah text box. Kemudian ada 5 buah label dan 2 buah tombol. Oke. Nah, untuk cara menggambar, cara membuat, ini Lawson anggap semuanya udah oke, udah nggak ada masalah. Jadi Lawson nggak ada videoin lagi ya. Jadi saya langsung beranggapan bahwasannya objek-objeknya ini semua udah diberi nama ya. Ya, kalau kamu perlu rinciannya, Lawson akan munculkan kembali. Tapi kalau kamu mau yang beda, artinya mau buat sesuai dengan versi sendiri ya silakan, nggak ada masalah. Oke, jadi kita langsung aja, saya akan langsung membahas ke yang namanya coding. Oke, nah kembali lagi untuk topik hari ini ya, kita akan membahas mengenai yang namanya variabel. Oke, sambil lo sejelasin, lo akan praktekkan biar kamu bisa lebih ngerti. Oke, kita langsung masuk dulu ke yang namanya form load ya. Oke. Pertama ya seperti biasa, ini program kita ketika di start ini semua masih normal aja, artinya default ya seperti ini. Kita langsung buat dulu codingnya. Jadi untuk form load, oke, pertama saya mau txt dari si buku ya, txt si buku itu saya buat tidak ada terisi, kemudian txt pensil juga demikian. Nah, kemudian LBL keterangan yang pertama ya, keterangan pertama maksudnya barang yang dijual, bisa aja misalnya buku. Oke, kemudian keterangan yang kedua, misalnya ini adalah pensil. Nah, lalu untuk harga dari buku ya, harga dari buku kita mau letakkan di sini. Nah, ini tadi udah kita ganti namanya, itu adalah LBL harga buku. Nah, oke, LBL total ya, LBL total buku. Ya, captionnya ini kita buat 0. Kemudian oke, ini boleh tanpa tanda kutip ya, karena dia angka. Kemudian pensil ini juga 0. Lalu untuk total semua ya, total semua yang di bawah, nah ini juga 0. Kemudian ada 2 CMD lagi, CMD hitung. Ya, captionnya ini sudah pasti adalah hitung. Kemudian CMD keluar, ini captionnya adalah keluar. Oke, nah berikutnya kita akan coba tes dulu, kita lihat apa yang kurang. Nah, jadi kita mau programnya itu nanti begini ya. Di sini penggunanya itu hanya tinggal memasukkan berapa unit buku dan berapa unit pensil yang dibeli. Kemudian dia akan mengklik tombol hitung dan hasilnya itu muncul di bawah. Oke, mungkin biar lebih bagus kita bisa tambahkan di sini tanda sama dengan seperti ini ya, supaya nantinya jadi begini. Nah, jadi 5 buku sama dengan berapa, 5 pensil berapa. Oke ya, ini untuk bagian form load. Oh ya, biar lebih bagus lagi, yang bagian bawah ini yang semua kita bisa kasih ke rata tengah, dan mungkin tulisannya kita kasih agak gede. Oke, jadi untuk LBL total semua kita kasih alignment ke tengah, berarti 2.
Kemudian ukuran tulisannya ini kita buat misalnya 12, dan mungkin juga kita cetak tebal lah ya, font bold true. Oke, ya seperti ini ya. Nah, ini untuk form load-nya. Kalau sekira sampai di sini ini belum ada masalah, saya langsung masuk ke ini ya. Jadi tombol hitung ya. Nah, inti dari materi kita hari ini adalah di tombol hitungnya. Oke, jadi untuk di tombol hitung ya, berarti secara manual perhitungan, perhitungan yang kita gunakan di sini nanti adalah perkalian dan penjumlahan. Ya, berarti berapa unit buku yang dibeli itu akan dikali dengan harga bukunya, harga satuannya. Kemudian total dari si buku tadi itu akan disimpan dan akan dijumlahkan dengan kalau misalnya ada pembelian di pensil juga. Nah, jadi berapa total yang harus dibayar oleh si pengguna? Ya, tentu saja di sini anggapan kita itu adalah toko ini masih menjual hanya 2 unit barang ya, buku dan pensil ya, supaya penjelasan Lause bisa lebih singkat. Oke, nah pertama yang harus kamu lakukan adalah di sini di Visual Basic kamu harus menyiapkan dulu yang namanya variabel. Nah, Pak, apa sih variabel itu? Nah, variabel itu adalah sebagai wadah tempat penampungan untuk nilai-nilai yang kamu proses dalam pemrograman kamu tersebut. Contoh, apakah dia perhitungan penjumlahan, perkalian ya proses matematika, atau bisa juga proses logika untuk menyimpan yang namanya true atau false ya, dan bisa juga untuk menyimpan tulisan-tulisan. Ya, intinya biar lebih sederhananya ini variabel ini bisa kamu ibaratkan kamu itu memesan sebuah ruangan di Visual Basic tersebut, dan ruangan ini bisa kamu isi dengan apapun. Nah, jadi apapun di sini tergantung kamu yang memutuskan apakah mau diisi angka, apakah mau diisi tulisan, atau diisi dengan logika yang Lause bilang tadi, true dan false. Ya, nah jadi di sini kamu yang menentukan. Oke, gimana cara membuat ruangan sementara tersebut? Nah, di sini kita bisa menuliskan yang namanya dim. Sebagai contoh ya, ini contoh dulu. Nah, misalnya saya kepikiran, saya mau memesan satu ruangan, misalnya namanya itu adalah total bayar. Nah, maka saya bisa buat aja dim total bayar S apa tipenya. Nah, oke, saya contohkan dulu misalnya integer. Oke. Nah, saya akan jelasin satu-satu. Nah, dim di sini ini memang nggak bisa kamu ada sih public, tapi itu jarang terpakai lah. Oke, dim dulu lah ya. Nah, dim di sini ini adalah perintah untuk memesan yang namanya variabel. Kemudian total bayar ini adalah nama variabelnya, nama ruangannya. Ini bebas ya, ini bebas mau huruf besar, huruf kecil, apa saja, kata apa saja boleh. Mau kamu buat nama kamu sendiri juga boleh ya. Nah, atau apa saja, artinya hanya satu nama lah supaya kamu gampang mengingatnya. Oke, ini nama, yang penting jangan ada spasi di sini, huruf besar atau huruf kecil boleh, atau lebih jelasnya Lause akan munculkan di layar nanti syarat-syarat untuk penulisan variabel ya. Yang pastinya simbol-simbol tidak boleh kamu gunakan. Dan juga yang penting lainnya adalah apa? Penggunaan nama variabel ini diusahakan hindari penggunaan istilah-istilah bahasa Inggris. Kenapa? Karena mungkin saja bentrok dengan Visual Basic kamu nanti. Contoh misalnya kamu membuat yang namanya dim controls atau dim keys. Nah, kata-kata seperti ini ada kemungkinan sudah dipakai oleh Visual Basic sehingga nantinya akan bentrok. Nah, atau misalnya kamu buat dim password. Nah, ini juga ada kemungkinan bentrok ya. Jadi hindari penggunaan seperti ini. Nah, bisa kamu akali misalnya kamu mau buat menjadi passwordku atau misalnya ID-ku. Ya, kamu boleh gabung-gabung ya. Atau misalnya cukup aja pas. Nah, atau misalnya password saya. Nah, kamu bisa gabung dengan underscore seperti ini. Oke? Ya, ini cara-cara penulisan variabel. Nah, lalu S di sini, S ya, ini nggak boleh dirubah lagi ya. Jadi memang formatnya seperti ini. Dim nama variabel sebagai apa tipenya. Nah, integer, currency, atau boolean ya, ada banyak tipe variabel. Nah, ini Lause akan munculkan juga di layar. Nah, tentunya nama-nama variabel ini semua, ini tidak semuanya harus kita hafal, tidak harus semuanya kita
gunakan dalam satu project. Jadi ini tergantung kebutuhan. Ibaratnya kamu berpikir di sini data kamu itu kamu mau nampung apa? Pak, saya mau nampung angka. Nah, kamu perlu pikirkan dulu angka yang kamu mau di sini besar nggak jumlahnya. Nah, kalau misalnya angkanya besar, maka kamu sesuaikan tipe data apa yang paling cocok untuk kamu gunakan. Nah, saya kasih contoh, misalnya untuk hari ini ya, untuk hari ini kita akan membuat project yang namanya ya bisa saya bilang proses bayar lah ya, transaksi. Berarti di sana itu kan kita membutuhkan angka-angka perkalian. Oke, misalnya dia beli 10 buku, 20 buku atau 100 buku. Nah, yang paling cocok di sini adalah kita gunakan yang namanya currency. Ya. Oke. Nah, kemudian ya kalau mau long in juga boleh ya, long integer juga boleh atau integer saja juga boleh. Cuman kalau integer saja dia punya batasan nilai sampai 32.000 sekian kan. Nah, jadi waktu kamu testing nanti batasan angkamu hanya bisa sampai segitu, nggak bisa lebih dari angka tersebut. Nah, lo sekira untuk project kali ini kamu boleh gunakan tipe currency atau tipe long in ya, long integer. Oke. Nah, di sini saya anggap saya mau pesan yang namanya 3 ruangan ya. Saya mau pesan 3 ruangan. Oke, ruangan yang pertama mungkin saya buat di sini total buku ya, total buku. Oke, mungkin saya ganti deh, nanti kamu bingung. Total buku yang di atas dengan total buku yang ini beda ya. Nah, ini label, kalau ini kan variabel. Oke, biar jangan bingung saya ganti aja. Misalnya saya buat di sini total pertama ya, total pertama. Nah, lalu yang kedua, ruangan yang kedua, berarti saya buat total kedua. Oke. Nah, di sini kan ada 2 variabel dengan tipe yang sama. Nah, kalau tipenya sama, kamu bisa gabungin dalam satu kalimat. Cukup kamu buat seperti ini. Dim total pertama, lalu kamu buat koma, total kedua. Nah, artinya kita langsung pesan 2 ruangan dengan tipe yang sama. Nah, Pak, kalau misalnya beda tipenya, kalau beda tipenya kamu harus pisahin, nggak boleh digabung lagi, ya. Oke. Nah, untuk hari ini Lose butuh 3 ruangan. Jadi total pertama, total kedua, lalu total semuanya. Nah, total semuanya keseluruhan ya. Jadi oke, kita langsung pesan aja 3 ruangan ini. Nah, lalu ruangan ini setelah kita pesan, apa yang mau kita isikan di dalamnya? Oke. Jadi untuk total yang pertama ya, total yang pertama saya mau isikan dengan hasil perkalian antara kuantiti dari si buku dengan harga belinya, harga jualnya, harga satuannya. Oke. Nah, jadi di sini saya anggaplah misalnya harga bukunya itu adalah 1.200 ya per satu bukunya. Oke. Nah, dikali dengan isi dari text box. Betul ya, isi dari text box si buku. Nah, kalau kamu buat seperti ini ya, teks buku titik teks. Nah, ada kemungkinan begini, VB ini bisa ada kemungkinan bisa menghasilkan error. Kenapa? Karena ini kan text box. Text box ya. Ya, sebenarnya text box namanya aja teks ya. Maka apapun yang kamu isikan di dalam sebenarnya itu dia bersifat teks, bersifat tulisan. Dan tulisan itu biasanya nggak bisa dimasukkan ke dalam rumus proses matematika ya. Nah, jadi supaya aman programmu bisa jalan, maka ini harus kita tukar. Bukan ditukar, ditambah sedikit, yaitu dengan menambahkan yang namanya val di depan dan tutup kurung di belakang seperti ini. Nah, artinya begini, 1.200 itu dikali dengan value ya. Val di sini maksudnya value, nilai dari teks buku. Oke. Jadi kalau kamu buat angka 10 di sini, ya tetap di sini dia akan mengalihkan yang namanya 10. Cuman 10 yang di sini itu akan dirubah menjadi nilai, menjadi angka, sehingga bisa dimasukkan ke dalam perkalian ya. Nah, jadi value di sini berfungsi untuk mengconvert lah, istilahnya mengubah tulisan itu menjadi value, menjadi angka. Oke. Nah, lalu yang total kedua. Total kedua berarti ini pensil ya. Oke, pensil berarti misalnya saya anggap harga pensilnya itu 400. Lalu saya kalikan dengan value dari TXT pensil. Seperti ini. Iya. Nah, sampai di sini
mungkin kamu udah mulai agak-agak bingung ya. Wah, kok rumit banget. Iya, jadi kalau udah masuk ke perhitungan ya memang seperti itu. Tapi kamu nggak usah mikirin yang terlalu rumit. Sebenarnya ini sederhana aja. Ini hanya cara berpikir saja ya. Nah, cara berpikir aja. Kamu mau rubah-rubah sedikit, ya bisa juga sebenarnya. Oke. Ya, jadi setelah kita mengisi yang namanya total pertama dan total kedua, berarti begini nanti cara kerja dari CMD hitung klik ini ya. Begitu dia terklik, maka yang pertama dia akan lakukan adalah dia memesan ruangan. Setelah ruangan terpesan, nah maka ruangan yang bernama total pertama itu akan diisi dengan perkalian. Hasil perkalian dari angka ini dikalikan dengan berapa yang kita input di dalam buku tersebut. Nah, kemudian hasilnya itu akan disimpan di total pertama. Oke, saya anggaplah misalnya yang kita isi di teks buku itu 10 ya. Nah, 10 dikali 1200, hasilnya 12.000. Nah, 12.000 itu akan disimpan di variabel total pertama. Berarti total pertama kita ini sekarang nilainya adalah 12.000. Oke. Lalu setelah ini selesai, dia akan melanjutkan memproses barisan yang ini. Berapa teks pensil yang kita isi? Oke, misalnya pensil yang kita isi itu adalah 5. Nah, maka dia akan mengalikan 5 dengan 400, 2000, dan 2000 itu akan disimpan di variabel total kedua, sehingga total kedua kita itu sekarang nilainya adalah 2000. Nah, lalu yang terakhir, total semuanya ini kita bisa mengambil nilai dari total pertama ditambahkan dengan total kedua. Seperti ini. Oke, iya. Nah, sampai di sini. Nah, kembali lagi ini seperti yang pernah ditanyakan ke Lause. Nah, kalau susunannya seperti ini boleh saya rubah nggak, Pak? Nah, kalau yang kemarin itu kan Lause pernah bilang untuk susunan nggak masalah, kecuali jangan yang ada rumus perhitungan seperti ini. Karena kalau ada rumus perhitungan, yang benarnya itu kan urutannya begini ya. Harusnya ini ada dulu, baru yang ini ada, baru kita bisa cari total semua kan. Tapi kalau di sini kamu tukar seperti ini, ya hasilnya itu nanti total semuanya itu 0. Kenapa? Karena pada saat barisan yang ini diproses, pertama dan kedua itu belum ada nilainya. Nah, jadi jangan terbalik ya. Nah, total keseluruhan itu harus yang paling terakhir. Oke. Sampai di sini kita akan lihat dulu apakah hasilnya itu sudah ada atau gimana ya. Kita coba play. Jadi contoh tadi saya masukin bukunya 10, pensilnya 5. Kita lihat apakah hasilnya itu sama persis dengan yang Lause bilang tadi. Oke, kita coba klik hitung. Oke, apa yang terjadi? Hasilnya nggak ada kan? Iya. Nah, di sini Lause perlu kasih tahu ke kamu. Nilai-nilai yang ada di dalam variabel itu tidak akan ditampilkan keluar. Artinya dia hanya akan menyimpan, mengingat aja. Jadi nilai bukan berarti salah ya. Nah, 12.000 itu sebenarnya sudah ada di total pertama. Hanya saja kalau kamu mau dia muncul di sini, kamu harus keluarkan nilainya. Nah, jadi kalau misalnya total pertama ini mau kamu keluarkan di label berapa tadi ya? Label total buku ya. Nah, kalau kamu mau munculkan di label total buku, berarti kamu harus buat perintahnya. LBL total buku, captionnya, ya kan label ya. Kalau label pakai caption. Nah, caption dari total buku itu adalah nilai dari total pertama. Dan untuk total pensil, ini adalah nilai dari total kedua. Nah, lalu yang terakhir, label dari total semua ya, total semua. Nah, ini adalah total nilai dari total semuanya. Oke, kita akan coba lihat apakah sudah bisa. 5, 4, hitung. Nah, sorry, ini tadi 10 ya. Kita coba tes apakah angkanya benar. Ini tadi 5, ya 10 dan 5, iya. Jadi pas ya, 12.000, 2.000 ya, baru hasilnya itu muncul di bawah seperti ini. Oke. Ya, lalu untuk yang tombol keluar ya. Nah, tombol keluar ini perintahnya sangat sederhana sekali ya, cukup demi seperti ini aja ya. Kita tinggal tulis saja N. Ya, jadi begitu programnya nanti itu di play ya, jadi ketika kita tekan keluar, ya dia akan berakhir.
Ya, seperti ini ya. Jadi inti materi penjelasan hari ini, Lause mau kamu mengetahui yang namanya variabel, cara penulisannya, kemudian cara penggunaannya. Oke? Ya, sampai di sini pertemuan materi kita hari ini. Ya, kalau bisa ini kamu coba praktekkan. Mengenai tugas, untuk saat ini Lause belum bagi tugas apapun. Ya, kita tunggu mungkin di pertemuan kita yang akan datang. Oke, see you, bye bye.